saya Febria C, guru SMA 1 Sumatera Barat, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Padang Panjang. Salam dan bahagia. Perkenalkan, yang selama ini mendampingi saya sebagai calon guru penggerak, yang pertama Bapak Edi Kurniawan, fasilitator, dan Bapak Chandra Trisusanto, pengajar praktik. Nah, latar belakang melaksanakan aksi nyata budaya positif di sekolah. Kondisi hari ini di sekolah masih ada kita temui para pendidik dalam mendisiplinkan murid menggunakan cara-cara yang membuat murid menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma pendidik tentang disiplin yang positif sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka calon guru penggerak perlu berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Ada siswa, guru mata pelajaran, wali kelas, pimpinan sekolah, pembina asrama, pegawai, dan lainnya. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang dilakukan. Yang pertama, menyampaikan kepada pimpinan sekolah perlunya menciptakan budaya positif dan adanya keyakinan kelas di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan teman-teman guru untuk melakukan pengimbasan materi mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran dalam membuat keyakinan kelas bersama para murid-murid. Yang pertama, saya menyampaikan kepada pimpinan sekolah perlunya menciptakan budaya positif dan adanya keyakinan kelas di sekolah. Saya melaksanakan kegiatan ini ketika pada minggu pertama November. Selanjutnya, yang kedua, saya mengumpulkan teman-teman guru untuk melakukan pengimbasan materi mewujudkan budaya positif di SMA 1 Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, senang sekali rasanya bisa bersua di kegiatan pengimbasan mewujudkan budaya positif yang ada di SMA 1 Sumatera Barat. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpah rahmatnya hari ini kita bisa berkumpul. Salam beri salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu semuanya berbahagia, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai pertemuan kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, sebentar. Sip. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan kita pada hari ini pengimbasan materi mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, perkenalkan saya Febria C, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Padang Panjang. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita berbicara tentang budaya positif dan kemudian ada info-info sekilas terkait dengan guru penggerak, mari kita sama-sama dulu kita menyanyikan lagu guru penggerak ya, Bapak Ibu semuanya. Kita duduk atau berdiri? Berdiri, Masya Allah. Terima kasih Bu Nur yang guru kesenian. Boleh kita berdiri. Jadi pas ada nyanyinya, kalau kita nggak dapat nyanyinya, boleh kita tangannya gini-gini saja. Ya, boleh ya. Oke. Miss dia menyanyi. Miss dia sudah menyanyi. Jadi apa? Tidak apa. Ada liriknya ya. Kuatkan hati, ini memanggilmu kawan, bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak
pembelajaran. Potensi tingkatkan prestasi, profil pelajar Pancasila. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bergerak berbagi untuk negeri, pada Ibu Pertiwi. Ya, Alfred, masing-masing Bapak Ibu kita boleh divideokan geraknya modelnya seperti apa ya. Pak In, jangan lupa ya pengarap Anda. Memanggilmu kawan, bergerak berbagi untuk negeri, penggerak majukan pendidikan, penggerak menghamba pada murid, di rancang pembelajaran, tingkatkan prestasi, profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, pada Ibu Pertiwi. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya sampaikan sedikit ya tentang bagaimana kita mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, Bapak Ibu semuanya, menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, untuk kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah itu perlu kita ciptakan dulu disiplin positif. Nah, ketika disiplin positif itu sudah terbentuk, maka nanti akan muncul yang namanya budaya positif. Nah, bagaimana nanti kita semuanya, Bapak Ibu guru, kita mengembangkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak-anak kita. Nah, kemudian guru perlu nantinya mengambil peran posisi kontrolnya sebagai manajer. Ada keyakinan kelas dan bagaimana penerapan segitiga restitusi. Nah, ketika kita mampu melakukan semua itu, insya Allah kita bisa menciptakan budaya positif di SMA 1 Sumatera Barat, insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, terciptanya budaya positif di sekolah sangat ditentukan juga bagaimana kita sebagai Bapak Ibu guru, bagaimana paradigma kita, bagaimana persepsi kita tentang pendidik itu. Nah, pertama paradigma pendidik itu tentang pendidikan, bagaimana pendidikan itu seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, mantapkan nilai dan peran guru penggerak serta mantapkan visi guru penggerak itu. Jadi Bapak Ibu, nah Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat ini dasarnya. Nah, ini dasar berpijak kita. Kita mulai dari sini dulu. Dimulai dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Ibu guru dan kita semuanya bagaimana menuntun anak didik kita sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan potensinya, agar mereka mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ya, waalaikumsalam, silakan monggo Pak Ari. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, pusat pendidikan, sentra pendidikan itu sebenarnya kita berpihak kepada murid. Nah, kita berpihak kepada murid, kita berpusat kepada murid. Apapun yang kita lakukan itu kita prioritaskan adalah murid atau anak didik kita. Nah, peran kita di sini Bapak Ibu semuanya, kita tidak lagi memerintah sifatnya, tapi kita menuntun. Nah, bukan menuntut, tapi menuntun anak didik kita sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan kodratnya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Kemudian filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kita tahu ada 3, ada Ingarso Sungtulodo,
kita sebagai tauladan, Bapak Ibu guru semuanya adalah sebagai tauladan. Kemudian di Muhammadiyah Mangunkerso, kita berada di samping sebagai membimbing dan mengarahkan atau menuntunnya. Kemudian Tuturi Handayani yang biasa kita kenal hari ini adalah Tuturi Handayani. Kita di belakang mereka. Kita sebagai motivator, kita sebagai pendorong, dan kita sebagai penyemangat. Bapak Ibu semuanya, nah ini dia pokok materi penyimbasan terkait dengan budaya positif itu. Ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, budaya positif dan disiplin positif. Kemudian nanti bagaimana kita membedakan antara motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian yang ketiga ada materi kita nanti peran atau posisi kita sebagai Bapak Guru itu sebenarnya, atau Bapak Ibu Guru itu posisi yang paling tepat itu apa yang kita pakai. Ada 5 posisi kontrol. Kemudian nanti bagaimana pula kebutuhan dasar manusia, dalam hal ini bagaimana kebutuhan anak didik kita di sekolah. Yang keempat materinya tentang keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Kita lihat, nah Bapak Ibu ada pengertian budaya positif. Bapak Ibu semuanya, seorang guru memberikan peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik. Itu yang nilai-nilai yang baik yang kita wujudkan di sekolah. Budaya positif ini diawali dengan bagaimana perubahan tentang teori kontrol itu. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru, kadang ya kita sebagai guru itu kita merasa kita berkewajiban untuk mengontrol anak didik kita. Ya, saya mengontrol anak didik itu sesuai dengan aturan yang ada. Kan seperti itu ya. Selama ini kita mengontrol, ya sifatnya kita mengontrol. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu semuanya, terkadang ketika kita mengontrol itu ada perilaku anak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Terus kita akan melakukan apa? Nah, apakah kita akan memberikan hukumankah? Atau kita memberikan punishment-kah? Atau mungkin bisa jadi kita akan mengeluarkan mereka dari sekolah. Apakah iya? Seperti itu yang dikatakan budaya positif ini. Nah, mari kita lihat. Bapak Ibu semuanya, nah seperti yang disampaikan tadi, untuk bisa mewujudkan budaya positif itu ada disiplin positif dulu. Nah, disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang dicita-citakan oleh sekolah. Bapak Ibu semuanya, kecenderungan kita di sekolah agar anak ini benar-benar tertib, disiplin, ya. Kadang kita memberikan hukuman, atau ketika kita menginginkan anak ini selalu berprestasi. Ayo, Ananda yang berprestasi, ibu akan memberikan hadiah, gitu kan? Ada penghargaan-penghargaan. Ternyata Bapak Ibu semuanya, ketika kita berbicara terkait dengan budaya positif, itu juga belum pas menurut teori ini. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini coba bayangkan ya, kita membayangkan anak didik kita yang ada di SMA 1 Sumatera Barat. Anggaplah misalnya anak-anak kita yang dari kelas. Nah, kita lihat masing-masing mereka itu memiliki ini, ketika kita petakan memiliki motivasi yang berbeda. Kadang kita melompokkan, oh iya ini anaknya semangat, ini anaknya sedang-sedang saja, ini anaknya kok rendah ya motivasinya gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ada sebenarnya 3 motivasi perilaku manusia itu. Ada 3 motivasi mereka melakukan sesuatu. Nah, yang pertama kita lihat, kita contohkan gini, anak-anak kita di pagi hari itu pas mau apel pagi semangatnya luar biasa. Saking tidak ingin terlambatnya, jam 6:30 sudah sampai ke sekolah, tapi ternyata belum sarapan. Ketika kita tanya kepada anak itu, ada apa sebenarnya gitu ya. Nah, apakah mereka datang tepat waktu ke sekolah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Atau memang sudah dari dirinya, memang sudah dari motivasi dalam dirinya bahwa saya memang ini sudah tercipta disiplin itu dalam dirinya. Mau bagaimanapun peraturan, mau tidak ada peraturan, tapi tetap dia disiplin. Nah, apakah seperti itu? Nah, jadi Bapak Ibu ada 3 motivasi kenyamanan atau hukuman. Kita saja misalnya Bapak Ibu guru, aduh
kalau saya tidak ngisi absen hadir guru nanti, atau misalnya lewat dari jam 7.30, jangan-jangan nanti saya akan ditegur oleh kepala sekolah. Kalau seperti itu, maka saya datangnya menjelang jam 7 sudah datang. Nah, itu bisa contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya anak-anak kita nih, Arafat, Masya Allah, disiplin ya sekarang yang sudah seminggu ini disiplinnya luar biasa misalnya. Nah, ternyata anak kita ini rajinnya ke sekolah itu sebenarnya ingin mendapatkan penghargaan. Ingin mendapatkan penghargaan dari Misisi yang mungkin termasuk guru piket yang sangat disiplin gitu ya. Misisi mungkin salah satu guru yang sangat disiplin. Kalau terkait dengan masalah apel mungkin Misisi yang paling rajin, bukan seperti itu ya. Nah, kenyataannya ya seperti itu ya Miss ya. Nah, jadi ternyata anak-anak kita ini pas di jadwalnya Misisi itu piket, rajinnya luar biasa. Ternyata ada maksud tertentu, motivasinya ingin mendapatkan penghargaan dari guru piket ternyata. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya, target kita adalah, untuk kita bisa menciptakan budaya positif itu, bagaimana kita menuntun anak yang pada akhirnya apapun yang dilakukan anak, motivasinya adalah pada nomor 3 ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, mereka inginnya dirinya itu seperti apa? Yang dia inginkan tentang dirinya itu bagaimana? Dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau istilahnya dulu ketika penguatan pendidikan karakter itu, mereka sudah punya integritas diri. Ada integritas dirinya. Mau siapapun guru piketnya, mau siapapun wakil humasnya, mau siapapun kepala sekolahnya itu tidak ngaruh. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Walaupun ada pembina, tidak ada pengaruh sama sekali. Tetap disiplin datang ke sekolah. Mau dinilai tugasnya, mau tidak dinilai tugasnya, atau tidak dikembalikan nilai UH-nya, tidak ada pengaruh. Karena dia memang sudah punya motivasi intrinsiknya itu, motivasi dalam dirinya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif itu salah satunya bagaimana kita, Bapak Ibu guru semuanya, menuntun anak untuk bisa mencapai motivasi yang ketiga. Itu dia. Jadi luar biasa sekali sebenarnya Bapak Ibu. Kalau dari segi teori sepertinya kita dengan mudah bisa menyampaikannya, tapi ketika diri pribadi kita untuk mempraktekkan itu luar biasa. Perjuangannya luar biasa ya Bu ya. Teorinya oke lah gitu ya, teorinya bisa kita inikan, tapi kalau untuk mempraktekannya luar biasa sekali. Ya. Nah Bapak Ibu semuanya, ini sekilas apa perbedaan. Ada yang namanya hukuman, ada yang konsekuensi atau penghargaan. Nah, Bapak Ibu, kita bayangkan saja ya, kita membayangkan bagaimana kita selama ini mendisiplinkan anak-anak kita. Apakah ketika kita menjadi guru mata pelajaran, atau ketika kita menjadi wali kelas misalnya, atau ketika kita menjadi guru piket, ya. Bisa jadi selama ini kita pernah melakukan yang namanya hukuman kepada anak. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba saja. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan hukuman itu. Misal di peraturan kita, kalau anak-anak itu terlambat masuk ke kelas Bapak Ibu, nah sebelumnya mungkin ada di antara Bapak Ibu sudah ada yang membuat kontrak belajar dengan anak. Ada yang misalnya belum ada. Tiba-tiba anak kita ini terlambat masuk ke kelas. Sebelumnya tidak pernah didiskusikan kepada anak-anak bahwa bagi yang terlambat masuk kelas akan berdiri dulu 1 jam di luar kelas. Nah, tidak ada aturan sebelumnya seperti itu direncanakan dengan anak-anak. Tapi kita mengambil aja keputusan itu sendiri, gitu ya. Nah, itu contohnya yang dikatakan dengan hukuman, memberi hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Bapak Ibu, untuk di sekolah kita baru mampunya kepada tahap konsekuensi. Nah,
Konsekuensi itu sudah kita rencanakan, sudah kita sepakati, sudah dibahas, dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Seperti hal yang kita lakukan di SMA 1 Sumatera Barat ini. Kita punya peraturan, ketika melanggar ini loh pembinaannya, dan itu sudah disepakati dengan siswa. Malah siswa menandatangani di awal terkait dengan peraturan itu. Nah, itu namanya konsekuensi. Ketika anak tidak melakukan, maka ada konsekuensinya. Ternyata Bapak Ibu semuanya, untuk bisa menciptakan budaya positif, konsekuensi ini juga tidak dibenarkan di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya penghargaan. Penghargaan KOH 2015 mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita memberikan penghargaan pun itu bisa menghancurkan potensinya. Nah, contohnya, saya bagaimanapun juga kalau belajar dengan Umi, saya harus maksimal. Karena nanti biasanya kalau ada anak-anak yang nilai tertinggi di kelas Umi akan memberikan penghargaan. Nah, ada motivasi seperti itu ya, karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, kalau saya belajar dengan Miss Cici, tidak ada pernah sama sekali penghargaan itu. Mau dapat 100, mau dapat berapa, tidak ada penghargaan dari Umi. Apalagi dengan Pak Hari, mau disiplin pun tidak ada penghargaan khusus dari Pak Hari. Nah, akhirnya apa yang terjadi pada anak ini? Melihat situasi dan kondisi, baru dia bersemangat, baru dia secara totalitas. Ketika yang diharapkannya itu hanya adanya penghargaan seperti itu. Tapi ketika motivasi itu datangnya dari sini, mau killer, mau bagaimana pun guru yang dihadapi, nggak ngaruh sama sekali. Dan anak itu biasanya akan semakin tertantang. Ya seperti itu harapan? Iya, insya Allah. Oke, untung ada Arafat, ada juga salah satu siswa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk menciptakan itu semuanya, ternyata ada juga teorinya bahwa kita sebagai Bapak Ibu guru bisa ini, kita memiliki peran yang sangat penting. Ada namanya teori kontrol ya. Kita sebenarnya posisinya di mana? Nah, ada posisi yang paling tinggi itu sebagai penghukum yang suka memberikan hukuman gitu ya. Mudah-mudahan dengan menjadi calon guru penggerak ini, saya yang biasanya selama ini suka memberikan hukuman, konsekuensi kepada anak-anak secara bertahap, berangsur-angsur, mungkin ada cara yang lebih hebat gitu, ada cara yang lebih baik untuk bisa menciptakan budaya positif ini ya. Ternyata hukuman itu belum tentu bisa membuat orang untuk bisa ini belum tentu bisa menciptakan budaya positif itu. Yang pertama posisinya sebagai seorang penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita lihat posisi penghukum. Sekarang kita bawakan ke diri kita masing-masing ya. Kita bayangkan selama ini kita sudah berperan bagaimana? Posisi apa yang selama ini kita pilih? Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, ya, bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem, memerlukan aturan, memerlukan alat untuk dapat menekan murid-murid dalam. Nah, untuk lebih dalam lagi. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, posisi penghukum ini, nah ini dia contoh kalimat-kalimat yang terkadang tanpa kita sadari kita sampaikan kepada anak-anak seperti itu. Ya Pak Indraya, ya, saya juga mengalami seperti itu. Nah, patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Awas ya, kalau sampai tidak memotong rambut, awas ya, Umi akan begini kan, misalnya gitu ya. Nah, itu ternyata kalimat-kalimat penghukum. Kamu selalu saja salah. Sudah Bapak ingatkan, salah juga. Jadi maunya kamu itu seperti apa? Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kan kamu lagi yang terlambat. Itu kan kamu yang selalu telah mengumpulkan tugas. Nah, itu ya, kalimat-kalimat seperti itu ternyata itu kalimat penghukum ya. Orang-orang atau Bapak Ibu guru yang berada di posisi ini sebagai seorang penghukum. Nah, kemudian
Yang kedua, posisi kontrol itu posisi membuat merasa bersalah. Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya, tanpa kita sadari kita sebenarnya berkatanya lemah lembut Bapak Ibu. Kita berkatanya lemah lembut, seolah memang benar-benar lembut gitu ya kepada anak. Ternyata kelembutan kita itu sangat menghujam ke hatinya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Kalimatnya lembut tapi pedih gitu ya, masuknya ke hati ini gitu ya. Tertusuk rasanya. Nah, itu posisi membuat merasa bersalah. Nah, pembuat orang merasa bersalah ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau sampai merasa orang ini menjadi rendah diri. Nah, contoh kata-kata atau kalimatnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kepada kamu? Bahasanya kalimatnya sangat lembut. Lembut sekali. Gimana coba? Gimana coba? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ibu sangat kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan. Dengan lemah lembut menyampaikan itu. Mungkin kadang sampai kita pun ingin menangis ya untuk menyampaikan kepada anak. Ternyata dengan kalimat-kalimat seperti itu membuat anak merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu semuanya, posisi-posisi ini tidak hanya kita coba ini ya di sekolah, juga di rumah gitu ya. Terkadang tanpa kita sadari kita membuat anak-anak kita tuh menjadi merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, kalau posisi teman ini dia, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Akrab sekali dengan murid, dekat sekali, seperti seorang sahabat. Nah, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita kan kadang tanpa kita sadari kita sangat akrab dengan anak gitu ya. Bapak Ibu untuk kondisi tertentu itu juga tidak baik ya. Ternyata juga kurang pas untuk kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, misalnya kalimat-kalimatnya. Ayo bantulah, ini demi Bapak ya. Nah, ini demi Miss nak, tolong bantu ya nak, ini demi Miss gitu ya. Ayo ingat. Nah, ayo ingat tidak bantuan Bapak selamat. Ayo ingat tidak? Nah, ayo ingat tidak bagaimana bantuan Ibu selama ini. Nah, kemudian mata Bu sudah berkaca-kaca gitu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ya, misalnya silakan. Udah selesai prakteknya di ruang sini ya. Ya, kamu takut kamu terlambat nanti silakan aja masuk ke ini. Kayak guru berikutnya gitu ya. Biar Ibu yang membereskan ruang kesenian. Nah, itu posisinya sebagai teman. Ternyata dampaknya Bapak Ibu semuanya, ketika misalnya kita jumlah guru kita ada 25 orang, ternyata ada beberapa orang yang memposisikan dirinya sebagai teman terhadap siswa. Apa yang terjadi? Di sisi lain ada guru yang memposisikan dirinya sebagai orang pembuat merasa bersalah atau penghukum atau sebagai manajer misalnya. Apa yang terjadi? Ada kalanya anak menganggap bahwa yang dikatakannya gurunya itu hanya Bu Nur saja. Nah, kalau saya mengakui yang guru saya itu ya Bu Nur. Kalau Pak saya gimana ya? Nah gitu. Terkadang kondisi itu bisa terjadi. Apa yang terjadi? Justru situasinya semakin tidak kondusif. Akhirnya anak membedakan antara guru A dengan guru B dengan guru C. Kalau misisiku orangnya penghukum, nggak mungkin gitu ya. Kalau umiku sebagai teman, asik. Akhirnya dibeda-bedakan. Ketika kita memposisikan sebagai teman, ternyata untuk menciptakan budaya positif juga kurang pas kita memakai posisi sebagai teman itu. Ya, Bu Dewi. Iya. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, posisi monitor atau sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini sesungguhnya Bapak Ibu itu sudah mendekati kondisi yang jauh lebih baik. Sanggup saja kita sampai ke posisi pemantau itu saya pikir sudah prestasi yang sangat luar biasa. Mampu kita mencapai di posisi ini sebelum kepada posisi manajer. Nah, memonitor itu berarti mengawasi, kita memantau atau mengontrol anak didik kita.
pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pastinya kita bertanggung jawab sebagai Bapak Ibu guru. Kamu kan sudah tahu kalau terlambat itu apa peraturannya? Kalau terlambat masuk kelas peraturannya apa? Atau tidak buat tugas peraturannya apa? Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Nah, itu posisinya sebagai pemantau. Yang terakhir, ini dia yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang akan kita tuju. Posisi sebagai seorang manajer, ya, sebagai seorang manajer. Posisi terakhir adalah manajer, posisi sebagai mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari berbagai permasalahan pribadinya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita contohkan kalimat seperti ini. Apa yang kita yakini? Nah, jadi Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu semuanya di kelas sudah ada kontrak belajar dari awal dengan siswa, dengan murid-murid kita. Kemudian kita tanyakan kembali, ketika ada yang melanggar itu, apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita sepakati sebelumnya, anak-anak. Nah, mereka akan, oh iya, kalau saya terlambat berarti begini kondisinya. Nah, apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Ya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Kemudian jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, itu contoh kalimat-kalimatnya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Misal, ketika ketika Pak Zai menanyakan, ya Pak Zai, Anda semuanya, misalnya Pak Zai di awal pembelajaran selalu ya menyepakati bahwa anak-anak semuanya sholat subuh gitu ya. Kemudian Pak Zai menanyakan, jika apa yang kita yakini, artinya sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa semua siswa di kelas Pak Zai itu sholat subuh berjamaah ke masjid, kan seperti itu. Nah, jika kamu meyakininya, nah ternyata dia melanggar atau dia tidak sholat subuh berjamaah pada waktu itu, pada di hari waktu Pak Zai mengajar. Nah, kita tanyakan saja baik-baik, apakah kamu meyakininya? Oke, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Iya Pak, saya bersedia memperbaikinya. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki itu? Dia punya masalah, kita ajak dia berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya. Apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki dirinya supaya bisa sholat subuh berjamaah ke masjid? Itu contohnya, ya. Itu posisi kita sebagai manajer. Kita dikatakan sangat akrab dengan siswa juga tidak, dikatakan enggak juga enggak, gitu ya. Nah, oke, Bapak Ibu semuanya, dari semua contoh-contoh yang kita sampaikan tadi, sesungguhnya Bapak Ibu, apapun yang dilakukan oleh anak didik kita hari ini, kemarin-kemarin, hari ini, apapun yang dilakukannya, sesungguhnya Bapak Ibu, mereka punya alasan sendiri. Ada faktornya, mereka punya alasan sendiri. Masing-masing anak itu pastinya berbeda ya. Mereka punya alasan sendiri, mereka punya kebutuhan sendiri. Ada apa sesungguhnya? Mari kita lihat Bapak Ibu. Terkadang untuk bisa memenuhi salah satu kebutuhannya, maka dia bertingkah. Nah, kita sebagai Bapak Ibu guru tentu perlu mengetahui juga kebutuhan dasar anak-anak itu seperti apa. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Nah, jadi Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketika di awal itu di apel anak ada. Kemudian pas di jam pertama, ketika Bapak Ibu mencek kehadirannya ternyata tidak ada. Pada pagi waktu di apel ada. Kemudian dicarilah sama guru, melapor sama guru pikir anak ini tidak ada. Tahu-tahunya anak kita ini ketemu di ruang makan, sedang makan, atau ketemu di kantin sedang makan kue di pagi hari. Pada jam pertama di jam Bapak Ibu. Kira-kira apa yang dipenuhinya di pagi hari itu? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya di jam pertama dia tidak masuk karena ternyata dia
perutnya sudah sakit karena lapar sekali. Untuk bisa bertahan sampai jam ke-10, maka di pagi itu dia harus mengisi perutnya. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu dia. Nah, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu semuanya, sesungguhnya anak-anak yang ada di sekolah juga adalah anak kita. Bagaimana kita memperlakukan seperti anak kandung kita sendiri. Mereka apalagi anak-anak boarding ya, yang jauh dari orang tua, membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima di lingkungannya. Sekecil apapun prestasi yang ada, ayo kita ya, nah bagaimanapun kondisinya, apa kelebihan dan kekurangannya, mari ya, mereka butuh untuk diterima di lingkungannya. Kemudian penguasaan, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya. Ini biasanya anak-anak yang ada ini apa namanya, bakat minatnya itu sebagai seorang pemimpin. Nah, itu biasanya seperti itu. Dia ingin sekali kebutuhannya untuk diakui kemampuannya. Nah, sekecil apapun prestasinya, sekecil apapun bakat-bakatnya sudah mulai berkembang, mari kita akui kemampuan anak-anak. Ternyata mereka sangat membutuhkan. Mungkin Bapak Ibu semuanya tanpa Bapak Ibu sadari, ada anak-anak kita seolah kok cari perhatian sekali ke saya ya, kok benar-benar kayaknya ini dia bertingkah yang agak aneh-aneh. Ternyata setelah dipelajari, setelah digali, ternyata ingin sekali mendapatkan ini pengakuan, atau ingin mendapatkan rasa ini yang nomor 2 tadi, kasih sayang gitu. Nah, bisa jadi sudah berbulan-bulan tidak bertemu dengan orang tua. Jadi sementara di sekolah kita juga sangat sibuk dengan berbagai aktivitas, lupa bahwa ada anak di kelas itu yang sebenarnya butuh kasih sayang dan perhatian khusus dari kita gitu. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, nah ada kondisi kemarin, mungkin Bapak Ibu semuanya mengetahui, ketika salah seorang yang calon ketua OSIS yang kemarin, itu misalnya contohnya Sabrian itu adalah pentolannya di bidang fisika ya, Pinraya. Astronomi. Nah, astronomi, dan itu sudah diprediksi ya untuk targetnya di kelas 11 ini bisa sampai nasional. Ternyata Sabrian memilih jalan yang berbeda. Tidak memilih olimpiade karena dia juga ingin kebebasan, ya, memilih untuk aktif di organisasi dan tinggalkan bidang olimpiadenya. Ayo, mereka juga butuh kebebasan untuk menentukan pilihannya. Kebutuhan akan pilihan. Bapak Ibu, nah sebelumnya minta maaf di jam-jam seperti ini membuat kita benar-benar mengantuk ya. Sekali lagi minta maaf dalam hal ini. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi itu adalah sedikit yang membekas ya Pak Ari ya. Minta maaf ya Pak Ari. Nah, Bapak Ibu semuanya ya. Oke, silakan. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk bisa menciptakan budaya positif, nah kembali item berikutnya, materi kita itu terkait dengan keyakinan kelas. Yang selama ini kita namanya ada kontrak belajar kah namanya, atau ada peraturan kelas kah selama ini, atau ada peraturan sekolah. Jadi Bapak Ibu, nah itu kita ganti ya, namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kok namanya keyakinan kelas, kok nggak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan kelas itu intinya tuh begini, anggota kelas itu ada mempunyai sebuah keyakinan ya, yakin ya, ada keyakinan di sini tuh maksudnya bukan menambah keyakinannya Pak Ari, tapi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebaikan. Ada nilai-nilai kebaikan yang kita ciptakan di kelas itu, yaitu namanya keyakinan kelas. Sepakat semuanya anggota kelasnya meyakini nilai-nilai yang dikembangkan di kelas itu. Ya, nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama di kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis, terkadang tanpa makna gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya salah satu kelas. Ini contohnya bentuk keyakinan kelas yang ada di kelas-kelas kita hari ini. Keyakinan kelasnya yang pertama itu bertanggung jawab.
Kenapa tidak dibuat kalimatnya mari bertanggung jawab? Kok hanya bertanggung jawab saja? Bertanggung jawab, berbahasa yang baik dan sopan, solid dan menjaga silaturahmi misalnya. Ayo, solid dan menjaga silaturahmi. Kok nggak pakai ayo ya? Kok nggak pakai mari? Nah gitu ya. Kalau ada mari, ayo itu namanya kalimat ajakan. Nah itu kalimat ajakan perginya kepada peraturan lagi. Nah kalau di sini ada keyakinan nilai-nilai kebaikan seperti itu. Ya Pak Ari? Iya. Makasih banyak. Next. Oke Bapak Ibu semuanya, materi berikutnya. Ini namanya segitiga restitusi. Nah, ini yang aplikatif, yang tadi kan teori-teorinya saja. Sekarang bagaimana kita menerapkannya di lapangan. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, untuk bisa menciptakan budaya positif itu, bagaimana kita menuntun anak itu menggunakan segitiga restitusi. Berbagai persoalan terjadi, berbagai kondisi terjadi pada anak. Ada kondisi yang kita harapkan, ada kondisi yang terkadang tidak kita harapkan. Bagaimana kita menyikapinya? Salah satu caranya adalah dengan cara segitiga restitusi. Bapak Ibu semuanya, ini ada yang pertama. Nah ini dia. Nah ntar dulu. Oke. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mari kita lihat. Yang pertama, nah ini dia. Bu Ega sebagai calon guru penggerak ada segitiga restitusi. Yang pertama apa Bu Ega? Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinannya dulu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang kedua, menstabilkan identitas. Ya Bu Ega? Ya. Nah, menstabilkan identitas. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Misal, ya, karena hari-hari kalau anak-anak kita di semua ini kan ada masalah-masalah yang terlalu ini ya, paling terlambat apel, terlambat sholat, terlambat melakukan tugas, paling seperti itu ya mungkin yang paling banyak ya. Kita contohkan terlambat apel tadi lagi, kita contoh seperti itu. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan siswa, misalnya Arafat, Ananda tahu kalau apel pagi itu harusnya masuknya jam berapa? Masuknya jam berapa? Jam 7.00. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Sepakat bahwa kita apel pagi masuknya jam 7.00. Kamu inginnya bagaimana? Ya, saya inginnya masuk di apel pagi itu jam 7.00. Oke. Nah, kemudian kalau biasanya kalau yang secara umum mungkin sampai lanjut ke menstabilkan identitas. Kalau saya kebetulan di guru BK ada pertanyaan beruntun setelah itu Bu Ega. Nah, apa yang terjadi sampai Ananda terlambat? Diceritakan. Oh, kayak gini ya. Ya tadi sakit perut sehingga saya gini bla bla bla. Oke, diceritakannya dulu. Kemudian kita boleh sampaikan, ya, Ananda, setiap orang memang pasti ya pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi bukan kamu satu-satunya yang terlambat, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Nah, itu dia. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu aja kalimatnya baru, kamu tentu punya alasan mengapa sampai melakukan itu. Belum cerita panjang sampai bisa menangis gitu. Oh ya kayak gini. Nah, dia punya alasan kenapa melakukan itu. Misalnya ada anak kita yang kasus MA misalnya ya Umi ya. Ada, mereka sebenarnya ada alasan mengapa melakukan itu gitu ya. Nah, oke. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu dia. Kita tanyakan lagi. Iya, dia kan punya alasan karena gini loh gitu kan. Karena sakit perut makanya saya terlambat gitu-gitu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu? Nah, intinya bagaimana strateginya di pagi hari itu? Apa yang bisa dia lakukan di pagi itu sehingga masalah-masalah pagi itu tidak terjadi? Nah, itu kan sebenarnya masalahnya muncul dari siswa. Kita diskusikan dengan siswa, dicarikan solusi.
Yang mencari solusi siapa? Kita menggiring mereka untuk berpikir mencarikan solusi dari masalah. Nah, itu biasanya Bapak Ibu semuanya masuknya ke sini. Ke ini dia, keyakinan dirinya. Nah, muncul di situ keintegritas dirinya, keyakinan dirinya itu muncul. Oh iya, nilai-nilai kebaikannya itu muncul gitu ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, ini sudah hampir habis ya Bapak Ibu. Ini ada contoh yang sudah kita coba praktekkan di sekolah. Praktek pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah. Ada anak kita namanya Sali, pada waktu itu tidak memakai sepatu hitam pada jam sekolah, melainkan pakai sandal. Padahal waktu itu tidak ada hujan ya, tidak ada hujan sama sekali, tapi pakai sandal. Sementara peraturan di sekolah sama siswa, semua siswa memakai sepatu hitam ke sekolah dari hari Senin sampai Sabtu. Nah, kemudian ada kasus kedua, Eva tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Sementara sudah disepakati bersama di kelas bahwa semua siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, ini mungkin masalah-masalah yang sering kita hadapi di sekolah. Sebentar. Ada videonya, tunggu sebentar Bapak Ibu. Ternyata di sini mungkin. Saya Agniati. Eva belum menyelesaikan tugasnya. Eva tahu kapan tugas terakhir itu. Seharusnya hari ini. Seharusnya hari ini dikumpulkan tugasnya. Kalau ada apa Eva sampai tugasnya belum dikumpulkan. Bikin lagu bu ya. Bapak Ibu semuanya, ada dua contoh tadi. Ini ya sebentar. Bagaimana perasaan murid ketika dilakukan praktek segitiga restitusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva akan menyampaikan perasaan saya setelah pembinaan dari Bunda. Pembinaan dari Bunda ini sangat menyentuh karena Bunda memberikan pembinaan dengan lembut. Nah, pembinaan seperti inilah yang kami harapkan untuk saya sendiri. Setelah pembinaan ini bersama Bunda, saya merasa sangat senang dan nyaman. Dan insya Allah kami berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak melanggar
Oke Bapak Ibu semuanya, nah itu refleksi dari anak-anak yang sudah kita coba terapkan segitiga restitusi ini. Bapak Ibu semuanya, saya secara pribadi selama ini berpandangan bahwa menciptakan budaya positif itu perlu peraturan yang jelas dan tegas. Ternyata hal yang utama itu adalah bagaimana menciptakan budaya positif dengan menciptakan disiplin positif dengan pendekatan segitiga restitusi ini, ya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, barangkali itu yang bisa disampaikan terkait dengan bagaimana kita mewujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya tutup, mohon ya bukan mohon ya, disilakan kepada Bapak Ibu semuanya kalau ada yang menanggapi dan meresponnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Ya. Silakan, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan Pak Ari. Silakan Pak Ari. Ternyata apa yang sudah sampaikan tadi telah menyentuh kita. Ya, Pak Ari silakan. Berdiri ya Pak Ari ya. Sebenarnya ini berdiri kecelakaan ini gara-gara tadi. Tadi penyampaian oleh Bu Lia tadi, sebenarnya kita sebagai guru banyak yang perlu kita menceritakan, perlu kita ubah tentang pola mendidik siswa. Ya, ternyata selama ini apa yang kita pikir sebuah proses merubah perilaku siswa dengan apa yang kita berikan di sekolah ataupun pribadi kita, ternyata itu sebenarnya belum proses pembinaan, tapi itu lebih banyak kepada sebuah punishment, hukuman. Baru kali sekarang lah kita melihat bagaimana seharusnya kita dalam membina siswa agar betul bakat dan minat anak itu berkembang terarah sesuai dengan skill-skill yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan kita tahu bahwasanya masing-masing siswa itu membawa bakat dan minat tersendiri. Kadang-kadang kita sering memaksakan sebuah keinginan kita, mungkin menurut kita itu adalah benar, ternyata hal yang kita paksakan itu adalah ternyata kurang tepat jika kita lihat materi yang diberikan oleh Bu Lia. Terima kasih Bu Lia yang telah berbagi bersama kita, banyak sekali manfaatnya apa yang dilakukan Bu Lia. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih banyak Pak Ari. Kita sama-sama mudah-mudahan kita bisa menciptakan atau mewujudkan budaya positif yang ada di SMA 1 Sumatera Barat. Bapak Ibu semuanya, masih ada yang memberikan respon dan tanggapannya? Ya, silakan Bu Ega. Ya, terima kasih Bu Ria. Jadi mungkin pada posisi kontrol saya mungkin beberapa kali pernah berbuat kepada anak sebagai kontrol membuat rasa bersalah. Nah itu rasanya cukup membuat saya yang juga merasa bersalah kepada anak. Kira-kira mungkin ada trik bagi Bu Ria, bagaimana cara saya menghilangkan rasa bersalah yang ada pada anak tersebut gitu, sehingga komunikasi saya dengan anak tersebut menjadi lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi. Begitu saja Bu Ria. 90 hasil nilainya selesai. Ya. Terima kasih banyak Bu Ega. Terima kasih banyak Bu Ega. Pertanyaannya untuk saya dan untuk kita semuanya ya Bapak Ibu. Nah, terkadang tanpa kita sadari, mungkin saya secara pribadi juga ya, terkadang kita rasanya sudah berlembut-lembut berkata-kata atau menyampaikan kalimat-kalimat kepada anak. Ternyata kalimat yang kita sampaikan itu justru tajam gitu ya, sakit hati gitu ya. Iya, tajam seperti silet. Iya, lembut sekali. Nah, benar Pak Ari, ada tipe-tipe kita sebenarnya bicaranya lembut, tapi itu sakitnya di sini. Ada yang berbicara itu keras, belak-belakan apa adanya seperti Miss Cici misalnya. Tapi kok ini ya, orang Inggris saja dan tidak merasa ini
Iya, nyaman aja gitu ya. Nah, ada apa sesungguhnya? Nah, pertanyaan Bu Ega tadi bagaimana caranya? Ya, sepertinya kalau untuk menghilangkan itu sekali lagi kita butuh proses untuk melakukannya, untuk menghilangkannya, tapi bertahap ya. Posisi membuat merasa bersalah ini posisinya baru kita di nomor 2. Baru posisi kita nomor 2, posisi membuat merasa bersalah. Ada posisi teman, ada posisi peran. Nah, kita inginnya tadi bagaimana kita bisa menjadi posisinya manajer ya. Jadi Bapak Ibu, begini, kita kembali ini karena pertanyaan Bu Ega tadi, sebelum sampai kita kepada posisi manajer atau bagaimana kita menghilangkan posisi kita sebagai orang yang membuat merasa bersalah, kita benar-benar pahami dulu apa kebutuhan anak-anak, apa dasar kebutuhan mereka itu kan tadi kan ada 5 ya. Nah, apa yang terjadi sesungguhnya ketika anak melakukan itu yang membuat kita kecewa? Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Kita pahami dulu. Oh iya. Oh jadi kalau anak misalnya, apa contoh kasusnya Bu Ega misalnya? Telat buat tugas misalnya, biasanya apa? Biasanya tidak mau presentasi di depan kelas. Oh iya, tidak mau presentasi di kelas. Bisa jadi selama ini tidak maunya presentasi itu ada muncul ketidakpedean ya, atau ada enggak misalnya sedikit saja perubahan-perubahan kecil dari anak ini ada enggak ini kita hargai gitu, karena anak-anak yang nomor 2 itu kasih sayang dan rasa terima, kemudian ingin dihargai. Ada enggak misalnya sedikit saja ada ini, oh iya gitu. Nah, ada enggak kita sudah menerima seutuhnya keunikan anak kita itu yang ada di kelas tadi gitu ya. Kemudian sebenarnya untuk membuat merasa bersalah ini dengan manajer itu beriris ya Bu Ega ya, tipis sekali irisannya gitu kan. Sedikit saja kalimatnya kita tukar aja itu menjadi kita posisinya sebagai seorang posisi manajer. Kalimatnya di sini. Nah, kalimatnya bagaimana kita menggunakan kata-kata menjadi semua kalimat yang tidak membuat merasa bersalah tadi. Kalau saya melihatnya yang tahap awal itu bagaimana kita menyusun kata-katanya sepertinya Bu Ega. Ya, bagaimana kita menyusun kata-kata kita kepada anak atau kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada anak, di samping kita paham apa kebutuhan dasar sesungguhnya, kenapa atau alasan apa mereka melakukan itu gitu ya. Itu barangkali jawabannya Bu Ega. Ini kan ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Nah, ini contohnya. Nah, kalau kita lihat dari manajer, apa yang kita yakini? Sebelumnya sudah ada keyakinan kelas. Apa yang sudah kita yakini? Apa yang kita yakini di kelas? Jadi bermula dari penyusunan kalimat atau kalimat yang kita sampaikan kepada anak, ternyata maknanya sangat-sangat dahsyat sekali atau luar biasa sekali untuk perubahan ke anak itu sendiri gitu ya. Barangkali itu jawabannya Bu Ega. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana? Masih ada yang merespon menanggapi atau kita cukupkan? Kak Bia ada yang mau disampaikan? Bu Nur? Iya. Kalau tidak ada, mohon minta satu orang lagi untuk ini refleksi ya. Apa yang dirasakan dan difikirkan setelah mendapatkan materi singkat ini dari saya. Mohon kesediaan dari Bapak Ibu, salah seorang. Umi, silakan Umi. Beras sebelah ya, di sini saja yang bertanya. Kata yang merespon, silakan Umi berdiri Umi. Dengan nanti Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ria. Alhamdulillah materinya luar biasa. Karena ternyata sebagai seorang pendidik ya, ternyata kita sudah banyak malpraktek ya Miss. Ya, kebanyakan mungkin ini sesuatu materi yang seharusnya ini tidak hanya guru penggerak yang mendapatkan, tetapi semua guru ya. Karena apa? Materi ini luar biasa sekali. Kita menyadari karena kita juga manusia biasa ya, guru juga manusia biasa yang punya mungkin kesalahan-kesalahan, tetapi kita berharap dengan diberikannya materi ini kita kedepannya bisa
langsung mempraktekkan dalam kehidupan nyata ya, bukan hanya teori saja, tetapi bagaimana kata Bunda tadi antara kontrol sama manajer itu sangat tipis ya, sangat tipis. Pembuat merasa bersalah dengan manajer itu sangat tipis. Mungkin Bunda sebagai guru BK juga sering-sering juga mengingatkan kami pada guru ini sehingga kita tidak dalam mendidik ini tidak terjadi yang namanya malpraktek ya. Karena malpraktek untuk pendidikan itu sebenarnya lebih berbahaya daripada malpraktek pada ini ya pada dokter gitu kan. Mungkin hampir sama mungkin, tetapi kalau ini tetap hidup gitu. Kalau itu mungkin berakhir dengan kematian sudah selesai, tetapi kalau ini pendidikan seumur hidup akan dibawa oleh anak, begitu Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebenarnya ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi ya atas kebersamaan kita yang 1 jam ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini walaupun tidak 100% adalah yang bisa kita bawa ya Bapak Ibu, dan mari kita saling mengingatkan, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menciptakan atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih banyak, kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas membuat keyakinan kelas dengan murid. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas yang ada di SMA 1 Sumatera Barat. Ini keyakinan kelas yang pertama. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas yang kedua. Nah, ini yang ketiga. Masing-masing kelas itu berbeda sesuai dengan keyakinan kelasnya masing-masing tentunya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.